dalam rangka kita menggugat ini sebenarnya bukan artinya kita menimbulkan atau membuat suatu kekisruhan, tetapi justru ini adalah solusi daripada perselisihan yang selama ini sudah sangat mengganggu sekali. Setiap kita buka sosial media, pembahasannya itu selalu. Dan saya yakin nih teman-teman wartawan juga mengalami hal yang serupa. Mungkin kalau orang lain normalnya bangun tidur, dia bisa ngopi dulu, nyantai dulu, sarapan dulu, teman-teman wartawan pasti langsung nyari, Agus mana, Novi mana. Nah, kita ingin menyudahi hal ini dengan cara kita menguji persoalan tersebut di pengadilan. Saya yakin semua pihak sepakat bahwa tempat untuk menguji suatu perselisihan adalah pengadilan. Bahkan dari pihaknya Agus sendiri juga saat ini beberapa kali mengucapkan bahwa yang berhak untuk menentukan uang donasi akan digunakan sebagai apa adalah pengadilan. Jadi kita lakukan. Jadi dalam kesempatan kali ini saya ingin memperlihatkan bukti pendaftaran kita. Ini adalah tanda daftar kita. Tambang. Oke. Oke, lanjut dulu, nanti foto lagi, ya. Lanjut, Pak. Oke. Ini tanda daftar kita. Di sini ada sejumlah penggugat yang mana penggugat tersebut merupakan klien kami dan penggugat tersebut adalah koordinator dari kurang lebih mewakili 8.000 donatur begitu. Yang sudah memberikan kami kuasa langsung itu ada sekitar 537 ya. 537 donatur sudah memberikan kami kuasa secara langsung. Jadi kalau dengan kuasa elektronik, yang mana diberlakukan di situ juga ada dibukukan materai. Nanti mekanismenya akan kita jelaskan di pengadilan. Yang pasti kalau ada pihak-pihak yang mengatakan bahwa harus diberikan kuasa person to person secara individual, itu sudah kami lakukan. Jadi jangan katakan bahwa ini tidak sah, jangan katakan ini tidak adalah sebuah rekayasa. Yang pasti nanti kita uji di pengadilan, kita akan berhadapan di ruang persidangan. Kita perlu kaji sedikit deh. Coba kira-kira kalau kita tanyakan kepada donatur yang memberikan donasi melalui Yayasan Tenovi, kalau ternyata para donatur misalkan menarik diri untuk membantu saudara Agus, apa yang terjadi, Mas? Ini tidak bisa terjadi loh, nggak bisa mendapatkan bantuan loh. Saya bilang ini tuh kegiatan sosial, ini tuh nirlaba, ini tidak ada keuntungan, ya. Yang seharusnya para pihak ini tahu, gitu loh. Sekarang maaf, kalau itu dilakukan oleh saudara Novi, bukan saudara Novi ya, ini dilakukan oleh para donatur. Misalkan saya salah satu donatur, kan didata dengan lengkap. Oleh siapa? Oleh yayasannya saudara Novi. Misalkan saya buat surat pernyataan sebagai donatur, saya menarik diri untuk membantu donasi saudara Agus. Ternyata apa yang saya lakukan, misalkan donatur tuh mengikuti, yang misalkan akhirnya 90% para donatur untuk mendonasikan kepada Agus itu tidak mau mendonasikan. Itu sah-sah saja loh Mbak, itu sah-sah saja. Lalu apa yang terjadi? Lalu apa yang didapatkan? Kemanfaatan apa? Ya, ini tuh kegiatan sosial. Jangan dicampur dengan intrik politik lah, intrik drama lah, ya, yang akhirnya bias, Mas. Sekarang maaf, kalau itu dilakukan oleh pihak donatur, yang katanya dari pihaknya saudara Agus, tinggal diserahkan saja, dikembalikan, lalu mereka cabut laporan, selesai gitu. Mohon maaf loh, ini harus ada saksi ahli, ya, dari pihak Kemensos minimal ini, dari para penyidik. Ya, yang memang mereka membuka laporan masing-masing pihaknya, meskipun saudara Novi tidak membuka laporan, gitu loh. Nah, ini harus dijelaskan, karena mohon maaf, kalau tidak salah izin kalau saya ada kesalahan koreksi literasinya, di Permensos itu bantuan donasi badan hukum yang mengelolanya itu dapat 10% dalam mengelolanya. Tandanya kalau 1,3 atau 1,50 juta, yayasan bisa mengelola keuntungan dalam mengelola aktivitas sosialnya seperti itu. Nah, kan ini terbukti tadi, apa yang tadi sedikit saya ulas tadi, kalau misalkan donatur itu menarik diri untuk membantu khusus form donasi untuk Agus, itu mereka menarik diri. Saya tanya, apakah aturan negara melarang itu? Enggak, Mas, ini etik. Orang tuh nggak bisa dipaksa untuk membantu. Negara nggak bisa masuk di sana. Ini ranah perdata.
hak warga negara yang dilindungi oleh negara untuk membantu sesama warga negaranya. Ini etik. Sekarang terbukti, akhirnya saudari Novi melakukan di live TikTok ya, menguji apakah donatur mau menyerahkan sepenuhnya. Ternyata tadi Mas Biro cuma 12 juta. Sisanya kemana? Ya dikembalikan kepada yayasannya. Ya akhirnya apa? Donasi tadi tidak terjadi. Sekarang mohon maaf izin ya, masyarakat kita ataupun rekan-rekan kita, rakyat kita di daerah timur sana ya, NTT kalau tidak salah, sedang ada musibah gunung meletus lewat Kotobi laki-laki. Alangkah hebatnya, alangkah bagusnya, itu yang lebih membutuhkan. Dan itu bukan satu orang, Mas. Betul. Itu ratusan orang, itu mungkin, mohon maaf, mungkin ribuan orang ya yang sedang dilanda bencana alam negara kita. Dan mereka tidak pakai drama-drama, mereka tidak pakai pendampingan. Ya, apakah kalau memang itu bisa dilakukan oleh saudari Novi atas kesepakatan para donatur, dana donasi tadi bisa dipindahkan, itu lebih mulia banget bagi mereka ini. Terakhir Bang, dan akhirnya seorang artis juga ikut-ikutan juga, itu Niki bilang mendingan uang Indonesia Agus kasih ke orang lain yang paling membutuhkan. Gimana Bang Kemas sebagai praktisi hukum? Ya, ini etik ya, bahkan para artis pun melihat fenomena ini ya sudah, berikanlah kepada yang lebih membutuhkan. Ya tidak pakai drama-drama, ya tidak pakai bahasanya bela sana bela sini yang centang-perentang nggak tahu benar dan salahnya di mana, saling lapor satu sama lain, malah dicampur dengan para pihak masing-masing yang tidak berperkara sebenarnya, gitu loh. Yang saya sepakat gitu loh dari awal bahwasanya ini perkara etik. Ya, dan itu terbukti ini perkara etik sebenarnya, hakikatnya karena ini kegiatan sosial nirlaba, ya, dan sekarang sedang ada musibah, Mas, ya, kenapa tidak alangkah lebih mulianya para donatur dan saudara-saudari Novi itu bisa mengalokasikan dananya ke teman-teman rakyat kita, masyarakat kita di lewat Kotobi, gunung meletus laki-laki di NTT gitu loh, itu lebih mulia dan lebih baik. Menurut saya seperti itu. Emang 100% di Indonesia pengacara 90%-nya rata-rata yaitu bukan mendukung Tenopi ya, karena emang dari awal juga emang orang-orang cerdasnya berpikirnya pasti seperti bapak-bapak pengacara seperti ini gitu. Terus kamu sederhana, sebenarnya kamu tinggal minta maaf kepada para donatur kalau emang udah ada kelalaian dari kamu, dan tolong itu yang sudah dibayarin utang jangan bilang lagi demi Allah demi Rasulullah nggak tahu apa-apa, justru harusnya minta maaf kepada media. Iya, minta maaf, saya sudah menggunakan uang itu, terima kasih, begitu harusnya. Jangan malah demi Allah demi Rasulullah saya tidak tahu uang itu, begitu terus ngomongnya gitu. Maksudnya udahlah, akui saja bahwa ada kelalaian dan minta maaf. Benar kata si bapak tadi, para donatur akan membuka kembali hatinya, Gus, gitu. Jangan kata bapak juga, kata si bapak pengacara juga bilang jangan seperti maling kundang yang lupa diri gitu, setelah mempunyai duit kamu lupa diri begitu. Malah orang yang sudah berjuang buat kamu malah kamu tendang istilahnya gitu ya. Begitu Gus. Nah ini juga kemarin hasil dari Kemensos, si pengacaranya nih, si FA nih katanya meminta untuk berdamai. Wah. Jadi hasilnya apa ya kemarin di Kemensos? Kayaknya ditolak itu kayaknya, jadi minta buat damai aja gitu. Tiba-tiba dia bilang soal kemanusiaan, tiba-tiba dia bilang sosial, tiba-tiba dari maksud dari awalnya apa, lu kemana aja baru ngomong kayak gini. Aduh lucu banget ya ini pengacara, ya Allah demi kemanusiaan. Ya emang Tenopi bukan demi kemanusiaan, dia kayak gitu. Ya Allah kemana aja. Ya Allah baru sadar udah udah diceramahin kayaknya itu sama Kemensos. Jadi gimana, mau damai aja, masih mau uang 1,3-nya. Pada lucu nih orang-orang, aduh. Kan kemarin juga katanya ada di wawancara itu si Agus sama wartawan katanya, gimana Gus, seneng gak diajak ke Kemensos? Iya katanya jadi tahu kantornya lah, keceplosan lagi dia.
Si FA langsung kabur, dia malu kayaknya tuh. Gak ada attitude-nya, orang lagi masih diwawancara. Biasanya juga lu paling betah depan wartawan, main tinggalin aja tuh wartawan kemarin. Gara-gara si Agus keceplosan ngomong apa, ya jadi tahu katanya kantornya, berarti dia lihat dong. Si Elmi langsung kayak Pak gitu, kayak yang apa ya, aduh nggak ada videonya lagi, nggak kerekam sama saya. Kalian juga pasti tahu lah berita-beritanya tuh yang si FA kabur tuh, pas si Agus bilang begitu, malu dia kali. karena si FA yang bener-bener ngomong tuh bahwa Agus emang udah nggak bisa lihat, Agus udah nggak bisa lihat kok. Begitu doanya ya, bukannya berdoa seneng gitu orang udah bisa lihat. Aneh, kok ada orang begitu. Kita mah seneng kalau si Agus udah bisa lihat, seneng. Ya gimana ini orang ada aja. Aduh, bener-bener berjuang ini buat 1,3 M, Agus. Dasar lo kerja, makanya lo kalau mau 1,3 M jangan ngandelin dari donasi. Pakai segala ada acara bilang jangan ke kepolisian. Lah, yang awalnya main polisian siapa? Yang awalnya main polisian siapa? Bapak ganteng kan dari pihak sana. Gimana? Coba tolong ya diputar-putar kembali rekamannya, kejadiannya seperti apa ya. Aduh, ribet banget.